Kenapa dari awal milih laki-laki yang nggak ngerti agama? Ini mulazamatul maskan nih. Yang mulazamatul maskan itu yang tinggal di rumah, seandainya rumahnya kontrak, siapa yang harus keluar? Lakinya. Rumah satu, bukan punya rumah nih, cuma ngontrak, atau rumah satu punya lakinya, perempuan nggak punya rumah. Ketika dicerai, siapa yang harus keluar? Laki keluar. Keluar dulu, rumah gue ditaruh dulu. Idahnya di mana dia? Terserah lu mau dimankan enggak, idahnya dia di tempat dia diceraiin. Idahnya dia di tempat dia diceraiin itu begitu, enggak ada rumah lagi, lakinya keluar. 4 bulan, 3 bulan, 3 kali masa suci. Lakinya yang keluar. Nah yang bilang kan Islam enggak pernah menzalimi itu. Kalaupun ada orang yang berparas, berpenampilan, orang yang seakan-akan ngerti agama, itu benar-benar ngerti agama apa cuma tahu agama? Benar sekedar ngerti agama apa dijalanin agamanya? Kalau jalanin agamanya dia tahu anak kewajibannya, mau kata cerai ke, mau kata si perempuannya nikah lagi. Berapa banyak perempuan yang bakal dizalimin nantinya ketika orang-orang menganggap bahwasanya janda yang punya anak 1, 2 nanti anaknya yang nafkahin suami yang barunya. Kalau suami barunya perjaka agak masih mending, itu pun bakal tersakiti suami barunya. Tapi kalau suaminya duda, anaknya juga ada 3, baru nikah langsung 5 jadinya. Baru nikah langsung nafkahin 5 anak. Nah mendingan gua kawin-kawin lagi. Akhirnya si laki takut buat nikah, si perempuan gak ada yang nafsu. Janda anaknya 2. Ini baru nikah ngurusin anak yang bukan darahnya, yang dia gak tahu nanti kebiasaan adat keturunan dari bapak sebelumnya gimana. Rugi. Kalau kita ngasih makan tuh anak nakal, anak kita masih enak rasanya. Coba kalau kita kasih makan tuh anak nakal, ngikutin tabiat bapak sebelumnya, gimana yang reaksi marah? Nah, akhirnya banyak orang-orang yang ini dibunuh sama ibu tiri, ini dibunuh sama bapak tiri ini. Karena dibilang begitu kan? Nggak sama nikahin anak orang itu, apa nikahin orang yang udah punya anak dari pasangan sebelumnya nggak sama. Kali kita bilang sama menikah sama janda terserah. Itu bukan nikahin maknya doang ya, anaknya paling nggak bakal sama lu tuh. Perhatiin kalau nggak kuat banget jangan. Kalau dibilang gampang lah itu ntar tinggal kasih bapaknya, tar dulu. Tanya dulu ntar tuh dia mau suami sebelumnya sepakatin tuh anaknya bakal gimana? Bakal dinafkahin nggak? Bakal mau diserahin ke bapaknya nggak? Kalau ente mau nikahin janda nggak bisa tinggal sama anaknya, jangan ragu-raguan. Udah gampang namanya serahinnya ke bapaknya, udah jangan. Susah juga itu mantar dipisahin dari anaknya. Iya lah, dia ntar di tengah-tengah kayak dicop-cop, gue capek banget kerja ngurusin 3 anak yang bukan anak gue. Mana gue bilang, lu nikah sama janda, berani nggak? Bilang gitu nggak mau perempuannya keluar, nggak boleh kerja. Tapi bapaknya yang lama nggak ngirimin itu sana kayak gimana? Biarin aja, udah biarin. Bapaknya nggak ngurusin, dia nggak bisa begitu. Kalau begitu jangan lo kawinin maknya berarti. Lo kawinin maknya, nggak boleh ngasih makan anaknya. Bapak sebelumnya nggak nafkahin juga, terus lo maunya udah bebas, bini belum di rumah ngurusin lo doang. Ya gila namanya. Jangan belagu-belaguan gitu deh. Walhasil tadi kita bilang, sempat agak aneh gitu ketika perempuan yang begitu kita ngomong enaknya laki mau cari perempuan gak ada bebannya, anaknya ditinggal itu salah dia berarti. Siapa yang ngomong dari begitu? Semua tertulis dalam Al-Quran. Dan kemarin kita bilang kan, nggak ada jalan yang bisa menyelamatkan manusia dari kekacauan ini kecuali jalannya Allah. Ya udah, emang Allah gak bakal zalimin hambanya, dan semua peraturan tertulis secara lengkap dari Al-Quran dan hadis. Kalau masing-masing mau merujuk itu benar. Ya kan apa ayatnya? Wa ulil amri minkum fa'ati Allah wa rasuluhu wa ulil amri minkum. Bukan farudduhu ilallahi fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kalian berdebat tentang masalah satu hukum, kau usah debat banyak-banyak, kau usah pakai akal kalian. Rutuhu ilallahi wa rasulih, cari hukum di Al-Quran dan Sunnah. Udah nyuruh begitu dari awal. Kita sumpah puyeng, cari, jangan perasaan, jangan pakai logika, jangan logika, jangan perasaan. Balikin ke hukum Allah dan hukum Rasul. Ada kata Allah, in kuntum mu'minin fa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum mu'minin. Kalau benar nih sifat keimanan orang seseorang yang nilainya besar, kalau mau ngapa-ngapain jangan pakai logika, jangan pakai perasaan. Sebelum dijalanin, balikin ke hukum Allah dan Rasul gimana? Kalau iman lu benar.
Kalau iman kita bener nih, mau nikah, mau cerai, mau punya anak, nggak punya anak, nggak pakai perasaan. Perasaan gue ntar gimana? Kalau punya anak satu ribet, anak dua apa lagi, ntar gimana anak tiga? Jangan. Balikin ke ente, balikin hukum Allah dulu. Boleh nggak punya anak? Boleh nggak mau punya anak? Boleh nggak ngatur tahun hukum anak? Balikin kalau kan dosa, udah begitu aja udah. Kalau nikah sama janda gimana? Kalau nikah perawan gimana? Sebenarnya harus balikin kalau ada dosa. Kalau emang ente beriman baik lagi. Kalau orang udah nggak ngerasa nggak beriman, terserah lu mau ngapain. Dari sini nih seakan-akan udah kalau lu nggak ngerasa beriman, entah beriman ke Allah, entah beriman adanya surga dan neraka. Kalau lu nggak ngerasa ada begituan, serah lu mau ngapain, serah. Mau pakai perasaan, mau pakai logika, abis kalau aja matur deh urusan lu dah. Kalau dipaham tuh, yang harusnya keluar si laki, dan si laki harus nafkahin. Anak-anaknya juga, si istri boleh berhenti nafkahnya ketika dia habis masa iddahnya, karena dia udah boleh keluar, boleh cari kerja, dan boleh nikah lagi sama orang lain. Balik lagi ke orang tuanya dan kerabat-kerabatnya juga. Kita harus mikir nih, kalau kakak kita, naudzubillah, ada kerabat-kerabat kita perempuan cerai, kita harus bantu nafkahnya sampai dia nikah lagi atau punya kerjaan. Ini bukan urusan kita, bukan urusan orang tua. Enggak, orang tua orang tuanya balik, utamanya yang kedang lain-lainnya kerabat jangan dibantuin. Illa idza khafat ala nafsiha aw maliha, kecuali ketika dia diam di rumahnya mau ambruk atau kebakaran, na'udzubillah, au lusus, tinggal di satu daerah yang kalau ada orang tahu nih perempuan sendirian bahaya nih. Nah, kita keluar dulu deh masa idahnya tempat lain, tempat orang tua kayak apa segala macam, tapi tetap nggak boleh keluarnya, cuma pindah diamnya doang. Au fasaqah, atau gangguan orang-orang jahat. Au ta'adzat minal jiran, enggak ada orang jahat, cuma di sini tetangganya, masya Allah. Kalau kata orang sekarang toksiknya, masya Allah. Lidahnya lebih tajam dari pisau. Aneh nggak kuat, tiap hari aneh nangis sendiri, dibilang lu cerai gara-gara salah lu cerai gara-gara lu. Aduh, aneh nggak kuat, aneh pindah nih. Boleh nggak boleh? Boleh nggak apa-apa? Au min aqarabi zawjiha, atau digangguin apa kerabat-kerabat suaminya. Suaminya kerabatnya pada godain, pada ngeledekin, pada nyakitin lu, percaya lu gara-gara lu, kan rumah tangga lu aja gara-gara lu. Kalau dia mulai salahin, oke. Aw ihtajat ila syira' syai'in aw bai'uhu wa la na'ibalha wa la khadim. Ini catatan di sini bilang, atau si perempuan yang lagi masa iddah boleh keluar untuk menunaikan hajatnya. Entah jual, entah beli, entah minjem apa segala macam, silakan. Wa la na'ibalha wa la khadim, selama dengan ada orang yang mewakili atau enggak bisa diwakili atau enggak punya pembantu. Kita harus ngurus kantor urusan agama. Boleh nggak ada yang nyuruh orang yang tanda tangan? Enggak, harus orang yang datang. Habis itu pulang. Jangan pulang ke kantor urusan agama makan bakso depan kelurahan. Jangan pulang. Urusan ntar balik. Jangan-jangan kalian sekalian ke mall, nggak ada, nggak pulang. Kalau ke pasar emang nyata sekalian belanja, kebutuhan emang habis, silahkan. Kalau enggak. Nyantai di luar segala juga nggak boleh balik. Dan kita harus tahu ketika ada seorang perempuan besar dari kerabat kita dan lain-lain, dia cerai, dia mau beli sesuatu dan lain-lain, harus tahu kalau disuruh bantuin, karena mau dasarnya nggak boleh keluar. Dan ente yang bantuin dia belanja sesuatu, ente sedang membantu jalannya agama. Jangan dikit-dikit gampangnya repot banget cuma beli doang, ngapain sih? Nggak ada fitnah tuh, jangan. Nah, kita bilang kan dari awal alasannya kenapa harus diam di rumah, buat meriksa lagi hamil apa enggak, gampang, USG aja ketahuan. Nah, kita bilang perintah buat diam di rumah itu bukan sekedar pengen tahu rahimnya kosong, tapi Allah suruh kayak gitu. Makanya ketika ada orang Allah suruh untuk menjalankan agamanya, ketika dia bercerai diam di rumah, bantuin ente. Nah, itu misalnya kerabat kita gitu, bantuin karena kita mau bantu jalannya agama. Udah lah, biarin lagi janda ganjen banget, tinggal beli doang depan rumah juga nggak boleh banget. Diam di rumah. Pas lagi nganterin jenazahnya nggak boleh keluar rumah, berarti jenazahnya udah nggak ada, dikuburin, ngapain lagi keluar? Wala ba'sa bi khurujiha lailan li ziyarati ahli wal jiran. Sebagian pendapat Syafi'i kuat banget, nggak boleh keluar malam tuh, nggak boleh, justru keluarnya boleh pagi. Tapi kalau kata Syekh Muhammad Malik ada pendapat yang bilang boleh keluar malam
Kapan? Depan rumah doang tuh, rumahnya nempel-nempel. Ya kayak begini misalnya duduk depan ngobrol sama tetangganya, karena 3 bulan 10 hari bukan waktu yang sebentar gitu. Boleh tuh depan ngobrol, ngilangin bete, boleh. Ida aminan fitnah, kalau nggak bakal ada omongan. Kalau ada omongan jangan. Ida aminan fitnah. Ya, ida aminan fitnah, kalau nggak ada fitnah. Apa fitnahnya? Dia keluar karena apa? Yang mulai dia tuh keluar tuh lakinya mati, dia mulai ada keluar dah. Tak kekuan naik laki gue dari dah. Ngeliat ngobrol sama laki dikit tuh kan. Dah bang jangan kesana lagi mana ke rumah, ada janda ganjen tuh bang, jangan di sini dah. Aduh gini jangan dah keluar, diam di rumah berarti. Kalau perlu emang harus ngobrol, panggil tetangga yang datang. Tetangga-tetangganya juga paham, datengin rumahnya, ya biar ngobrol di rumahnya biar nggak keluar. Ini kan agama yang benar gini. Sekarang kita diserang Wahabi. Ya diserang Wahabi kenapa? Banyak ada sejarahnya, sunnah Nabi, orang yang meninggal malah justru masak. Ya, malah bikin tahlilan. Di mana-mana juga sunnahnya kita tetangganya bawain makanan. Dia emang benar sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu sebenarnya. Nabi bilang gitu, isna'u li ahli Ja'far syai'an fa innahu yusibuhum syai'un. Ya apa namanya, ansahumul akal wa syurb kama qala. Ya bikinin sesuatu deh buat keluarganya Ja'far tuh yang baru meninggal, bapaknya baru dikabari meninggal, Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa memang? Karena mereka sedang tertimpa sesuatu yang bikin mereka lupa makan dan minum. Ya jangan meninggal, ya masya Allah, nyariin dipang, nyariin balik buat naruh jenazah, ikutin hordeng, selesai, kalau kopi bawain ke depan ini deseng deh, baru banget begitu. Kalau ada kopi aja bawain ke depan. Ya. Dia bilangin apa namanya, mak lu bilangin sama empuk lu kalau mau beliin nasi nih 15 orang depan nih. Kalau mau beliin nasi ada 15 orang depan, bukan kalau lu ngode namanya minta beliin nasi. Jadi repot kan orang-orang. Ya makanya kemarin juga pancingnya meninggal mau masak di rumahnya buat biasanya habis orang-orang bantuin nguburin gitu. Ada banyak yang ngomong, wah nggak boleh masak di rumah. Ya orang di rumah duka nggak boleh masak, bukan nggak boleh masak. Ya asli hadisnya nggak boleh masak, nggak ada. Gimana orang duka nggak boleh masak kalau mereka lapar? Masa nggak boleh masak? Ya tetangganya nggak ada yang ngerti, terus mereka nggak boleh masak, lapar semuanya jadi. Bukan nggak boleh masak, maksudnya kita tahu diri. Itu jangan apa namanya, jangan bikin orang yang lagi berduka justru malah repot buat bikinin kita masak dan lain-lain. Tapi berarti kalau seandainya mereka nggak ada yang masak, kita yang masakin. Karena rumah kita jauh buat jalan lagi, ya kita juga nggak ada bahan makanan di rumah. Di sini ada kita yang masakin ya, mie, nasinya apa segala macam. Mereka emang nggak tetap duduk sedihannya, boleh. Ya kalau bisa bikin rumah kita bawain, afdal sesuai dengan sunnahnya. Kalau nggak kita yang masakin di situ. Ya kita diam di rumahnya bikinin teh, ya bikinin nasinya, ya masakin apa sesuatu, nggak masalah. Ya tapi tadi kita bilang gitu, apa namanya, banyak yang kita nggak paham. Apa namanya, perasaannya gitu. Kalau dia masih hidup, lakinya masih hidup, dia keluar aja, ya buat gosip aja dah, dipanggil, disamperin ke rumahnya buat ngegosip doang. Pas suaminya lagi meninggal, pas dia lagi sendiri malah nggak ada yang nyamperin. Jadi di sini samperin. Kemarin ada lakinya, justru jangan disamperin, jangan biar dia sama lakinya. Kalau lakinya kagak butuh temen, malah ada yang nyamperin, butuh hampir dia yang harus keluar gitu buat ngobrol. Ya enggak, kita datengin gitu. Wala yajuzul mabit indahum, enggak boleh nginap. Udah di situ enggak boleh nginap. Kalau keluarganya mana-mana, keluarganya yang datang, jangan dibawa ke rumah keluarganya, jangan. Wala an takhruja fi tijaratin aw zira'atin ma dama indaha ma yakfiha. Nah, kemarin ada yang nanya, ya Ustaz, tadi dengar apa namanya, salah satu ceramah gitu katanya nggak boleh banget ya orang keluar rumah kalau seandainya suaminya meninggal karena dia mahar, itu fungsi mahar gitu. Ya ada bilang itu benar, salah satu fungsinya mahar ya itu simpan. Ya kalau bahasa beberapa ulama gitu, itu mahar tuh ya berarti itu dia bukan menjual diri, tapi itu pegangan kita, pegangan perempuan. Ya na'udzubillah kalau ternyata baru berapa lama segala macam apa namanya ditinggal cerai dia sama suaminya, entah meninggal ataupun hidup, ada pegangan buat makan, itu mahar tuh.
Yaitu mahar. Makanya mahar, berapa maharnya? 1 gram emas ya, dengan uang tunai sebesar 2.225 rupiah gitu. Ya 17 real segala macam. Nggak masalah kalau laku dijual. Kalau lagi dulu sayang aja ya. Ya mendingan banyak ya, emasnya 500 gram tahuan gitu. Kayak lu tinggalnya kilo sekalian gitu. 500 gram sekilo emas. Yang beli pesawat. Itu mahar fungsi salah satunya di situ gitu. Ya kalau kita macam-macam yang melaki kita ada pegangan. Kayaknya jangan buru-buru dijual habis. Kayak orang-orang bilang kan emas nih mahar keramat nggak boleh dijual. Bukan nggak boleh dijual. Orang-orang dulu tuh begitu pandangannya gitu. Ntar laki lo mati, lo ada pegangan. Kenapa? Karena emang bilang tuh wala antakhruja fi tijaratin, nggak boleh dagang. Nggak boleh jual ketoprak, nggak boleh. Nah, gimana perempuan jual ketoprak belum pernah lihat juga gitu bu ya. Gaduh-gaduh masih ada kali ketoprak, jarang juga perempuan ketoprak ya. Nggak boleh ngojek, nggak boleh. Nggak boleh ngajar, nggak boleh. Auzaratin, kalau seandainya begini, kalau 3 bulan dia nggak kerja, 3 minggu dia nggak kerja, 3 bulan nggak kerja bisa di PHK. Itu dia yang main bilang. Dia ini negara Islam dah. Ntar dia cuti mati, cuti cerai ntar gitu. Tapi kalau kita bilang negara Islam lagi, HTI lagi, gitu lagi, tapi ya begitu lah. Ya tenang aja, ada Baitul Muslimin, ada ada Baitul Mal yang siap bendaharaan dunia negara yang siap melafkahin biar nggak keluar. Nggak boleh ke pasar, ke dagangannya, ke usahanya, ke kebunnya, ke sawahnya nggak boleh. Apa syaratnya? Tapi ada main dah banyak via selama dia masih punya duit yang cukup buat dia. Tapi kalau duitnya 4 bulan dipakai ya habis lama-lama Ustaz. Nah itu dia. Kan kita dibilang balik lagi, jangan pikirin masa depan. Lu dikasih sama Allah, tiba-tiba waktu anak lu masih hidup duit 100 juta. Nih buat kamu sayang 100 juta gitu. Buat apa? Nggak apa-apa, buat pegangan aja. Aku lagi ada rezeki habis laku tanah warisan gitu. Warisan siapa ya? Pokoknya laku aja. Ambillah tuh 100 juta buat simpenan. Pas banget gak dipakai-pakai gitu. Cerai untuk meninggal suaminya gitu. Gimana? Itu pakai 100 juta. Mungkin emang saat itu Allah kasih lu 100 juta salah satu fungsinya buat ini. Itu bukan berarti kalau entar perempuan dapat duit simpenan takut siapa tahu laki gue ntar mati. Enggak juga begitu. Jangan nyobain laki lu mati, jangan. Cuma kalau seandainya memang uang itu belum kepake ternyata sampai suaminya meninggal, itu mungkin fungsinya. Nggak usah khawatir, 100 juta saat dipakai 4 bulan buat kontrak, buat pakai ini segala macam. Wah ini bisa habis 80 juta, ntar 20 juta kalau nggak dapat, belum dapat kerja gimana ya? Ini dia. Balik lagi nanti itu, la takhafanna rizqa ghad. Kama lam atlub minka amal ghad. Jangan mikirin rezeki besok. Gua aja nggak nuntut lo amal besok. Emang lo nuntut sholat zuhur besok dari sekarang? Enggak. Kau udah besok aja jam 9 lo belum tuntut sholat zuhur. Jam 9 pagi nih besok. Ya emang lo udah minta kita sholat zuhur? Enggak, malah udah sholat nggak sah. Lo nuntut kau udah adzan, kerjain sebelum masuk waktu asar. Kata lo gue aja nggak nuntut lo amal besok, ngapain lo tuntut gue rezeki besok? Jangan aja sekarang. Dan makanya salah satu amalan Nabi Ibrahim kan begitu kan, rezeki yang sekarang dihabisin sekarang. Kalau imannya kuat, kalau nggak menjalankan. Gajian 6 juta habisin besok bego habisin lah ini. Tapi Nabi Ibrahim kan begitu kan, ya di kuliah min rizquh kalau begitu. Ya setiap hari itu ada rezekinya masing-masing. Ya, jadi sekarang habisin. Benar sebenarnya li kulli yaumin rizquh, setiap hari ada rezekinya masing-masing. Tapi kan nggak sama. Nah itu dia, kan beliau nggak bilang setiap hari rezekinya sama. Setiap hari ada rezekinya. Kalau hari bego ya bego rezeki. Besok gocap itu rezeki hari itu berarti habis itu gocap. Susah banget. Ya, kita aja ngebayangin kan setiap hari rezekinya kata Nabi Ibrahim. Sekarang kita habisin 5 juta, besok 5 juta lagi. Bos lo namanya sehari 5 juta, sebulan 50 juta gaji lo berarti. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya setiap hari ada rezekinya, ya udah besok rezeki yang berapa itu yang kita konsumsi dan kita bagikan juga segitu juga adanya gitu. Segitu adanya kita gunain. Gitu. Bukan berarti setiap hari yang hari habisnya 300.000, besok ada rezekinya lagi 300.000 lagi. Nah, gue pengen begitu. Tabungan sekarang ada berapa? 5 juta habisin, udah besok tahu masuk lagi 5 juta, masuk lagi 5 juta. Kalau begitu mah aman.
Maksudnya setiap ada rezekinya nggak tahu berapa ya, tapi yang penting setiap hari ketika kita masih hidup Allah jamin kita ada rezeki. Ya kadang-kadang udah ketakutan duluan, pakai itu 100 juta lu, jangan, mendingan gue kerja 100 juta, gue simpen dari laki gue, sekarang pasti mati gue pakai gitu, nggak boleh kerja. Itu dari Allah buat sekarang, masanya ini datang. Wala yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala mayyitin fawqa 3 walau kana aqrabun nasi ilaihi illa zawj fa innaha tutrak ba'dahu zina wa tajamul hatta tanqadil mudda al-madrubah laha fi kitabillah. Kita kalau perempuan nih, biasanya paling sedih kan perempuan kan. Ya perempuan kalau seandainya ada kerabatnya yang meninggal, nggak boleh sedih lama-lama. Anaknya meninggal, saudaranya meninggal, ponakannya meninggal, kakeknya meninggal, ya nggak boleh sedih lama-lama. Lebih dari 3 hari nggak boleh tuh. Gambaran sedih lebih dari 3 hari gimana? Dia masih belum menjalankan aktivitas sehari-harinya, bahkan dari dandannya kelihatan gitu. 3 hari lebih nggak boleh. Illa zauj, kecuali meninggalnya suami, terserah dia mau kapan. Mau sampai idahnya habis nggak apa-apa. Dan bahkan memang nggak boleh dandan sampai idahnya habis. Jangan mancing. Nih bagi perempuan nih. Kalau lagi cerai masih masa idah, apalagi idahnya masih rujuk gitu, masih ada suaminya gitu, jangan mancing. Cerai bininya talak 1, langsung dandan biar posting di WhatsApp, di Facebook, di Instagram biar orang nafsu sama dia dengan harapan ya ntar udah kalau laki gue nggak mau biar gue yang lain, nggak boleh. Apalagi masih rujuk 1, rujuk 2, talak 1, talak 2, ini masih punya laki ente setengah, nggak boleh. Dan kalau seandainya talak mati berarti boleh nih kita apa istilahnya goda-godain orang biar orang tertarik sama kita, nggak. Tetap sampai masa idah jangan dandan yang menarik orang, jangan. Entah takutnya terjadi sesuatu yang dilarang. Itu 4 bulan 10 hari bukan waktu yang biasa. Kayak deketin di depan segala wah kata. Jangan dah. Fa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala tuhiddu imra'atun ala mayyidin fa huwa 3. Perempuan jangan sampai ngelakuin ihdad. Apa ihdad? Tarkuz zina, ninggalin perhiasan, ninggalin dandan gitu. Fa huwa 3, enggak boleh itu ihdad 3 hari illa ala zaujin. Yang kecuali ketika suaminya meninggal, boleh 4 bulan 10 hari. Wala talbas thawban masbughan, enggak boleh itu pakai baju berwarna-warna. Ini sih nggak boleh bikin sesuatu yang menarik perhatian laki. Itu wala taktahil wala tamusuti, jangan pakai sifat mata, jangan pakai minyak wangi. Illa idza tahurat nubzatan min qustin aw anfar, kecuali tadi dibilang udah selesai masa iddahnya, pakai deh gitu. Justru malah kalau masih talak 1 talak 2 nih perempuan biar tahu talak 1 talak 2. Pas lakinya lagi datang ke rumahnya malah sewot gitu, banting pintu ini segala macam. Itu lakinya lagi datang ke rumahnya lagi ada masalah apa kayak mau ngomongin dandannya cakep. Udah talak 1 talak 2 sama lakinya. Lakinya bilang ntar malam aku mau ketemu kamu ya, jangan harus diomongin lagi nih gitu. Harus ada yang diomongin lagi. Terus pas suami datang pakai baju sembarangan, pakai kerudung sembarangan, kayak ngomong habis itu tanah. Gue bosan, gue capek, mau ke rumah. Jangan. Wah lain dandan cakep biar suaminya tertarik lagi. Karena masih masa idah yang rujuk kok, biar suami tertarik lagi. Jangan malah ngarep biar cari gue sekalian. Ntar udah niat mau kawin sama dia, haram tuh masa idah masih punya diri sama laki. Jangan main mata akhirnya lagi main chattingan dan segala macam biar nafsu sama laki lagi. Jangan. Udah gue malu aja kalau masa idah gue habis datengin gue ya nggak boleh. Dan si laki-laki juga nggak bisa bilang gitu. Udah lu jangan rujuk dah, ntar gue yang ganti laki lu, haram itu. Sama masih godain itu istri orang tuh namanya. Kalau tahu kan. Kalau talak mati nggak boleh bilang ntar gue kawinin ya, haram. Tapi kalau dibilang jangan kemana-mana ya, kalau masa idah lu habis masih boleh, karena emang udah gak bakal lakinya. Cuma dikasih tahu jangan kemana-mana gitu. Ntar gue yang kawinin, takut ntar ada orang yang ngambil kan, kasih gue duluan jangan kemana-mana ya, habis masa idah selesai gitu, boleh. Tapi kalau bilang ntar gue kawinin habis selesai, haram, gak boleh gitu. Tapi kalau masih talak rujuk gak boleh tuh. Lu tapi cari laki lu dia, kalau laki lajak rujuk jangan mau, tenang aja di gue ntar, gak boleh. Kalau mau begitu caranya lakinya bilang cerai, racuni kan mati jadinya tuh, baru boleh jadinya dah gitu. Tahu kira kan antum? Paham ya? Nggak boleh, jangan. Apa namanya? Dan bukan masalah
bukan hal kecil. Sebenarnya yang bikin orang buat cerai itu bukan hal kecil. Yang bikin orang buat cerai bukan hal kecil, jangan. Makanya dari awal kalau demen maju, kalau nggak maju udah diambil orang, wassalam. Ana wa antum khalas. Ini nggak bisa gitu. Paham ya? Ingat itu, rujuk 1, rujuk 2, si perempuan setengahnya masih milik suaminya. Nggak boleh dibilang, tak gue yang kawinin lu. Aduh, kalau syariat sama laki lu, tak gue yang kawinin lu lagi. Rujuk kayak nggak boleh. Karena ini maka masih bisa ada kemungkinan bahkan kita yang maksa dia buat misah, kita apa namanya sih, kita panas-panasin, kita angkat-angkat, kita angon-angonin gitu, udah nggak usah. Laki lu udah begitu, masa lu mau rujuk lagi? Kalau laki lu belum berubah gimana? Anakku udah 2 bang, tenang, masih 2, 5 gue tanggung. Namanya laki lagi doyan ya. Kan gue bilang perempuan, jangan mau dibegoin. Mulut laki manis, mulut laki manis. Kalau udah kawin mati, kalau ditinggal. Wa'an Ummu Salamah, dan dari Ummu Salamah mengatakan, al-mutawaffa anha zawjuha la tasbal ma'asfar. Orang yang suaminya wafat, perempuan yang suaminya wafat nggak boleh megang apa ma'asfar, apa namanya, sebuan gitu, pewarna. Maksud pewarna nggak boleh, dan kayak henna dah gitu lah, henna baju-bajunya diwarna-warni jangan. Wala mumasyaqqah, dan juga jangan pakai baju yang auratnya kebuka lagi gitu. Wala boleh, jangan pakai perhiasan, wala takhtadib, wala taktahil. Jangan pakai apa namanya, sifat mata. Ya, bahkan ada seorang perempuan ya yang apa namanya, kan salah satu obat sakit mata itu kan pakai sifat mata kan. Ada yang nanya, dia suami saya meninggal tapi mata saya sakit, dan dulu obatnya ya itu. Obatnya itu ditanya, gimana ya, saya boleh nggak pakai sifat mata gitu? Kata istrinya, boleh, tapi malam doang, pagi hapus. Dia bangun tidur, hapus sudah tuh, jangan pakai lagi, pakainya malaman juga. Saking nggak bolehnya berhias ketika dia lagi dalam masa itu. Allahu a'lam. Mau nanya ada nanya? Foto dulu. Cek kopi. Dia itu setengah. Tetesin mati lu baru. Kan talak kan masa iddahnya itu tergantung pasti di mana ini kan perempuannya. Nah kalau misalnya disuruh pulang ke rumah orang tua, gimana? Apa dia tetap di situ apa ya? Di situ. Tetap di situ. Pulang ke rumah orang tua, maksudnya apa nih, dicerai terus? Oh cerai, abis itu langsung suruh pulang ke rumah orang tua ya gitu. Kan dia bilang di masa iddah itu di rumah, di tempat dia diceraiin. Sebelum ngomong pindahin dulu dia, sebelum ngomong pindahin dulu. Iya, sebelum ngomong pindahin dulu. Itu nggak boleh di situ. Malah di situ. harus tarik lagi. Karena sebenarnya istrinya di situ. Sebelum ngomong pindahin. Tadi kan jelasin tentang menyentuh yang kewajiban seorang tuh, Sayyidah tuh, ya kan? Nah kalau misalnya itu kan versi perempuan tuh ya, kayak misalkan nggak boleh berjalan sambil keluar rumah. Nah, kalau misalkan dari pihak laki-laki, Ada sebagian Imam Ahmad bin Hanbal juga bilang sama, nggak boleh dandan, nggak boleh dandanin doang. Kalau laki nggak boleh, kalau laki harus di rumah. Ini kalau istrinya meninggal nih, apa cara pisah? ya dua-duanya dah. Nah, kalau cerai pisah, kalau lakinya nggak kerja kan ngasih makan sih mati berdua, jadi 4 bulan, 3 bulan nggak makan berdua. Kan gue bilang makanya dari lakinya nggak boleh keluar juga ya, sabar ya sayang ya gitu. Dan rujuk dah, daripada kita lapar berdua gitu, dan rujuk dah gitu. Lah bener dong, bener gak? Iya. Kalau cerai pisah, dua-duanya nggak boleh keluar rumah lakinya, ya Allah. Cuma jadikan doang, sabar sayang, aku juga masih lapar ini. Sebentar lagi 2 kali masa suci baru gitu, nggak mungkin. Kalau cerai apa? Karena itu malah laki mati tetap menjalankan, karena memang dia harus menafkahi istrinya. Kalau cerai pisah, kalau cerai mati, sebagian ada yang bilang apa namanya sama dilakukan dengan apa yang dilakukan oleh perempuan. Dari apa? Dari nggak boleh dandan nih, apa ini segala macam gitu. Tapi kalau keluar rumah nggak boleh. Gitu. Keluar rumah kerja boleh, berdandan doang nggak boleh.
Ayo Bu. Bisa, ayo udah katakan malu-malu. Lah gitu tangan. Tadi udah begini. Ya Bu, ngapain guru? Kalau kayak kemarin masa Yuda, dagangnya depan gitu. Ya nggak boleh Bang. Karena urusan ini ngadepan sama orang. Sebenarnya bukan nggak boleh ketemu orang sih. Ya ini kurang sulit bilang nggak boleh ketemu orang. Tapi kalau interaksi yang sebenarnya ya gimana ya di depan memang gitu. Tapi ya menjurus keluar begitu ya, beda dengan orang yang sekedar keluar ngobrol apa segala macam gitu. Interaksi lebih banyak. Dan tadi kalau kita bilang dia boleh ngobrol sama tetangga, juga ngobrol sama perempuan, bukan sama laki. Jadi diet nah. Tadi nih nanya sih habis jalan-jalan. Dari Paris cuy. Jalan-jalannya. Monyet menara. Ada lagi nggak? Kalau nanya nih gitu. Hah? Tapi kan waktu itu ngajar pulang balik. Nah itu dia, kalau anak-anaknya harus ada yang bisa nafkain, diam di rumah. Kalau bilang anaknya nggak ada yang bisa nafkain atau kurang dan harus kerja pulang selesai balik. Gitu. Dan nggak ada, mohon maaf ya, maksudnya nggak ada kerjaan-kerjaan yang di luar kerjaan sekolah gitu. Dan harusnya gitu, di luar itu misalnya kayak ada rapat ini itu harus mengerti sebenarnya. Yang nggak penting banget harus ini nggak usah diajak dan nggak usah diikutin. Coba tadi kita bilang orang sekarang udah pandangnya, mohon maaf gitu, terlalu remeh, terlalu hina gitu keimanan kita tentang masalah dunia. Gitu. Ya udah sih, orang ini masalah kerjaan kok boleh ini segala macam. Apa susahnya sih disampaikan lagi dengan sekarang ya, mohon maaf fasilitas yang memadai gitu. Bisa dengan di video call dari rumah dengerinnya, dengan zoomnya apa segala macam bisa. Udah sini aja, udah kerja itu nggak apa-apa. Allah juga paham, Allah juga ngerti kan. Kayak itu bilang kemarin, kita bilang beda antara merencanakan masa depan dan khawatir dengan masa depan. Ada nggak kita salah merencanakan masa depan? Nggak. Ada mau nabung buat nikah. Ada mau nabung buat beli mobil. Ada mau nabung buat beli motor. Ya karena memang karena masa depan motor penting, mobil penting, nggak punya mobil nggak bisa bergerak gitu. Oke, silakan. Tapi kalau ketakutan di masa depan yang katanya seseorang harus semuanya punya mobil dan kita nggak punya mobil, akhirnya ngambil yang haram, ngelakuin yang haram, ente bukan merencanakan sekarang, ente udah mulai khawatir masa depan. Dan kejadian Instagram sekarang, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Ada postingan gerobak tari menjadi terkenal tuh kata-kata. Ya bagaimana saya takut kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Gerobak tukang pisang ditarik tulisannya. Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana ya saya takut miskin padahal saya hamba yang maha kaya. Kalau tadi pagi itu kita ngajar bulanan, kita bilang biasanya yang pelit itu orang-orang yang ngerasa takut habis hartanya dikeluarin. Tapi kalau orang yang nggak takut habis hartanya dikeluarin bakal pelit nggak? Enggak. Karena apa? Harta Allah bakal habis. Enggak. Tapi kalau lo nggak ngasih, itu dia harus paham. Rabbukum mahu bakhilan, kayak bukan mereka. Walaysa rabbukum bi bakhil. Tuhan kalian nggak boleh. Fa innama yamna'u diyu'ti. Allah itu mencegah sebenarnya dalam bentuk pemberian. Cuma kita nggak ada yang pernah melihat pemberian dalam bentuk pencegahan. Nah kita lihat namanya pemberian harus bentuk pemberian gitu, kasih baru dalam pemberian ini, baru dalam anugerah. Nggak pernah kita mandang anugerah itu sebagai bentuk pencegahan, itu sebagai bentuk anugerah. Ada orang ini mau berangkat nih kemana ke Sulawesi, doain nih biar selamat ya, mudah-mudahan selamat. Gitu. Di jalan ke bandara ketinggalan pesawatnya, naudzubillah tetap pesawat kecelakaan. Yang dia mau naik pesawat baru selamat. Tapi Allah tahu kalau naik pesawat gak ada kesempatan buat selamat. Makanya dibikin telat. Ngamuk tadi, brengsek man tinggalin gara-gara macet di jalanan, apa sih ada hujan jadi lambat jalan segala macam. Tabaran pesawat kecelakaan. Ya Allah, makasih, alhamdulillah ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Kentut tadi lu nggak begitu. Ya kita nggak pernah ada yang nganggap pemberian itu dalam bentuk pencegahan. Yang kita tahu pemberian itu harus dalam bentuk anugerah. Yang kita bilang kan, kita baru sadar kalau kita dibikin kaya, baru kita bilang anugerah. Tapi nggak ada yang bilang kita sudah dikasih anugerah ketika kita bisa milih mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu kita bisa bertahan dengan segala macam godaan buat bertahan dengan yang halal, pas-pasan, nggak bisa ganti handphone, nggak bisa ganti mobil, nggak bisa ganti motor. Keras apa?
Karena sebab gue ngerti yang haram yang halal yang mana. Kalau gue mau gue ambil, itu rezeki. Cuma kan kita nggak nganggap. Kalau udah bisa ganti handphone, baru nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Kalau dapat baru nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Yasarul ata asarul mana ainul ata, kata Syekh Nawawi. Orang kalau bisa paham begini nih, maka pencegahan dari Allah itu bakal jadi bentuk anugerah yang terbesar buat dia. Pemberian dari Allah itu pemberian dari anugerah dari itu bukan sekedar pemberian, tapi pencegahan juga bentuk anugerah. Kayak apa kata Allah, inilah ahmi ahadam minkum minad dunya kama yahmi ahadakum min kama yahmi ahadakum marudahu minal ma'il barid. Saya terkadang mencegah hamba saya dari godaan dunia, dari bentuk dunia apapun bentuknya. Seperti kalian mencegah orang yang sakit di antara kalian dengan dari air dingin. Kenapa emang? Ya hamba sembunyi nih, makin parah nih. Allah tahu nih dunia kalau kita dikasih sakit kita nih. Kalau kita nggak nyaman begitu, yang itu mana cuma habis sih nggak kayak gue, habis sih nggak ganti motor gue. Nah, sampai sekarang kita nggak naik tingkatan kita dan teman lu mandangnya begitu terus. Ya, hasil tadi gitu bilang. Ini jangan dengan takut jangan. Itu maksudnya udah Allah kasih, udah gitu. Ya kita pakai yang perempuan, yang laki-laki semua. Yang kita sedang berusaha mengajak diri kita dan semua orang lain buat balik ke jalan Allah. Dan kita yakin itu jalan selamat satu-satunya. Kekacauan semua ini sekarang berlaku terjadi kenapa? Gara-gara orang nggak ngerti lagi hukum Allah. Meskipun uangnya kita dapat lebih banyak, bohong. Tunggu waktunya. Kita lihat orang-orang dulu yang cuma milihin susu, kadang bukan sapinya dia. Ya, membersihin kebun, ngurus kebun, kadang bukan kebunnya dia. Anak 9, sekolah, kuliah, S2 lagi. Nah memang hubungan mereka sama Allah bagus. Gitu. Jaga hubungan kita, kita hidup gak cuma setahun 2 tahun, ngambil yang haram setahun 2 tahun ntar habis mau gimana? Yang jalanin agama udah, betul kita bilang tuh, kita harusnya ngerti semua orang habis meninggal suaminya, dia itu pulang deh, ntar kita kasih tahu hasil rapatnya gitu. Harus sih semua orang begitu. Tapi katanya kita bilang mohon maaf, terlalu hina iman kita sehingga nggak bisa menolak ketika ada ajakan yang berbuat yang haram dan melanggar agama. Ayat ini udah ayat dalam Al-Quran jelas tuh, kul in kana aba'ukum wa azwajukum wa ashiratukum, kul in kana aba'ukum wa auladakum wa ashiratukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratin taksawna kasadaha wa masakin thayyibatan ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Wahai Muhammad, khitabnya ngomongin ke Nabi Muhammad, tapi buat kita semua kan. Ana mau nanya inti kasarnya gitu. Apakah bapak kalian, anak kalian, marga kalian, kelompok kalian, kerabat kalian, dan rumah yang bagus, perdagangan yang udah mulai berkembang, dan juga harta yang sudah kalian tabungkan, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul? Nabi digituin, sahabat digituin, sahabat digituin. Tidak datang ajakan perang, banyak orang yang beralasan langsung kalau gituin. Nah itu lebih cinta siapa jadinya? Makanya ini bilang kan, ketika Nabi bersabda ke sahabat, nanti datang satu zaman amal mereka lebih baik daripada 50 orang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini amal satu dari mereka lebih bagus dari 50 mereka juga apa 50 kita? Kalau lebih bagus dari 50 mereka mah wajar gitu kan ya. Enggak, kata Nabi, lebih bagus bahkan dari 50 dari kalian. Kok bisa? Ya itu kata Nabi. Kalian hidup di zaman yang sayanya masih ada. Kalian hidup di zaman yang sayanya masih ada. Ada saya di sini, ingat terus kan Pak? Tapi mereka berusaha di tengah gocok gertakan kanan kiri apa segala macam buat bertahan dengan agamanya. Yang mohon maaf kita bilang terkadang suami digoda karena istrinya, istri digoda karena anaknya, anak harus berbuat haram karena bapaknya, bapak berbuat haram karena anaknya. Akhirnya gempuran ini nih yang bikin kita akhirnya lebih afdal amal kita dari 50 sahabat nanti. Tentunya sekali lagi, saya sekali lagi balik lagi. Nih, omongan ini berlaku kalau memang kita punya tentang surga dan neraka. Kalau enggak main lewat-lewat aja omongan. Ayo bertahan makanya hal kita nggak tahu. Ya kiamat masih lama. Kiamat lama. Kalau kita yang mati besok. Jangan. Kalau udah dibolehin sama Allah ngambil yang haram, apalagi ntar diberkahin ngambil yang haram, terlalu.
Ya, digampangin ngambil yang haram, oke nih, diberkahin ngambil yang haram. Apa yang diberkahin ngambil yang haram? Ya tadi tuh kayaknya ngambil haram gampang aja. Bisnis pakai yang haram gampang aja. Wah, jadi itu. Allah nggak pernah zalim dalam mengadab hambanya. Ketika kita dimudahin yang haram, nanti ada tanda nih, mau dimudahin kemana gitu. Paham ya? Nah, kenapa kita buka kelas ini? Biar masing-masing dari kita tahu. Ya, kejamnya dunia begitu. Ya khususnya nanti ketika udah masalah pernikahan, ya, bertahan. Dan ente semua, maksud kita semua udah saling cerita masa kesulitan dunia kita kan. Ya nggak berhenti intinya di situ, cuma kita ceritain yang diterima mah diterima doang, nggak ngerasain ya. Kan nggak boleh ceritain di mic, kan para pemirsa mendengar. Udah kita tahu semua gitu. Makanya kita ajak buat kita saling ingetin terus bertahan dengan yang halal. Terus perbaikin hubungan kita sama Allah. Man ahsana lailahu kufi anahar. Nah jadi kunci nih. Perbaiki malam kita. Perbaiki malam kita sama Allah. Usahain buat sholat subuh tepat waktu. Ya ada sholat dikit sebelum adzan subuh. Qobliyah biasa ya. Yang memperbaiki malamnya maka dibagusin siangnya sama Allah. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Motor siapa yang ada jagain? Siapa yang motor bisa keluar? Terenggut le 3 harian. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa akrimna bil istiqamah wa ahdina